Seperti biasa, Asus ROG sedang berfokus untuk membuat laptop gaming dengan performa sekencang-kencangnya, tapi dengan form factor sekecil-kecilnya. Dan ini adalah laptop gaming 16 inch yang, wah, pengalamannya itu benar-benar bagus banget. Desain dari Zephyrus G16 tahun ini dibuat lebih kalem lagi, tanpa menyertakan logo ROG-nya sendiri dan cuma ada garis LED berwarna putih ini aja yang dinamakan slash lighting, dan tentunya bisa di-custom di Armoury Crate. Bentuk laptop ini udah tipis banget dan juga beratnya cuma 1,85 kg buat yang SKU kita, dan ini kayaknya adalah laptop dengan RTX 4070 paling enteng yang pernah gue pegang. Tapi walaupun ini tipis dan enteng, build quality-nya juga nggak sembarangan, kerasa solid banget walaupun tanpa military grade. Hinge-nya juga solid buat ngebuka layarnya hanya dengan satu tangan, dan buat layarnya sendiri dia sudah menggunakan panel OLED berukuran 16 inch 2.5K dengan refresh rate sampai 240Hz. Soal kontras dan akurasi warna ya nggak usah ditanya lagi lah ya, pasti udah mentok kanan. Di Armoury Crate kita juga bisa mengatur color profile dari monitornya seperti sRGB mode, Vivid, atau DCI-P3 kalau aja kalian creator film. Keyboardnya punya layout yang kurang lebih sama dengan ROG lain pada umumnya, hanya aja ini lebih boxy dan terlihat lebih kayak laptop kerja gitu. Power buttonnya tentu terpisah dengan page up dan page down yang tergabung dengan arrow pad. Volume dan Armoury Crate dedicated button juga dapat ditemukan di kiri atas dari keyboard, khasnya ROG lah. Kerennya, Zephyrus yang kali ini punya touchpad yang super luas, yang mengcover hampir seluruh surface bawahnya, dan juga punya front firing speaker dengan total 6 speaker, di mana ada 4 di atas dan 2 ada di bawah. Dari surface-nya aja udah kelihatan ya kalau ini levelnya udah kayak Razer Blade atau MacBook Pro. Lebih kerennya lagi, di pembelian laptop ini selain dari adapter utamanya yang 180 watt, kita juga diberikan adapter yang lebih kecil lagi, yaitu USB-C 100 watt, alias laptop ini udah support dengan PD. Buat konektivitas, di sebelah kanan ada full size SD card reader dan 2 USB 3.2 Gen 2, di mana satunya Type A dan satu lagi Type C. Sementara di sebelah kiri ada charging port, full HDMI 2.1 port, satu Thunderbolt 4 port, satu lagi USB 3.2 Gen 2 Type A, dan ada audio combo jack. Nah, kalau kita udah ngomongin spesifikasi nih, laptop yang udah terlihat seperti Razer Blade kelas atas ini tentu punya spek yang juga nggak kalah gahar. Prosesornya memakai Intel Core Ultra 9 dengan 32GB RAM dan GPU RTX 4070 dengan TDP 105 Watt. Ada 4 SKU buat laptop ini, mulai dari yang paling murah di 33 juta dengan Core Ultra 7 dan RTX 4050, atau 37 juta dengan Core Ultra 9 dengan RTX 4060. SKU yang paling murah dengan 32GB RAM adalah SKU review unit kita di 42 juta, sementara ada juga yang pakai RTX 4080 dan 2TB SSD di 54 juta. Perlu kalian tahu juga, laptop ini memakai RAM LPDDR5X, jadi nggak bisa di-upgrade sama sekali. Ya, konsekuensi laptop tipis pada umumnya lah. Sementara kalau SSD, dia bisa diganti-ganti dengan bonus satu lagi M.2 PCIe Gen 4 slot. Kalau melihat dari skor Cinebench, Intel Core Ultra 9 yang ada di Zephyrus G16 ini punya skor yang tinggi banget. Bahkan setelah kita bandingkan dengan Ryzen 9 Hawk Point dan Core 7 Ultra. Hanya aja masih kalah dengan Core i9 14900 dan 13900HX. Konsistensinya juga cukup oke, dia memang skor maksimal di 3000-an, namun stabilnya di sekitar 2800 sampai 2900-an. Performa gamingnya juga nggak main-main tentunya, walaupun memang game-game e-sport seperti Dota 2 atau CS2 nggak bisa ngedapetin sampai 240 FPS kalau settingannya mentok kanan. Di game-game AAA seperti Far Cry 6 atau Horizon Zero Dawn, kita hampir lebih dari 100 FPS, namun ya Cyberpunk 2.0 hanya bisa dapat 60 FPS kalau RTX-nya dimatikan. Lalu selain dari menggunakan charger utama, kita juga ngetes menggunakan charger 100 wattnya dia. Ternyata kalau gaming memakai adapter ini di game-game AAA, kita masih bisa loh ngedapetin frame rate yang nggak terlalu jauh dengan yang adapter biasa. Paling buat Cyberpunk, jadinya kita harus nurunin lagi settingannya kalau misalnya mau dibuat playable.
Nah, di Adobe Premiere Pro, amazingnya video 4K berdurasi 10 menitan H265 10-bit aja bisa di-render 4 menitan doang. Intel QuickSync kayaknya bekerja lebih baik di Core Ultra series ini. Dan kalau kita memakai encoding AV1, mungkin bisa lebih cepat lagi kali ya. Di Blender pun, saking cepatnya, ini mengindikasikan kalau kita harus benchmark Blender pakai 3D yang lebih berat lagi next time. Buat pendinginannya, dia udah menggunakan 3 fan, 6 heat pipe dengan thermal grizzly liquid metal. Kedengaran powerful? Yes, pastinya. Namun tetap aja, Intel Core 9 Ultra ini tetap mentok di 100 derajat Celcius walaupun stabilnya itu di 88 sampai 96 derajat. TDP-nya sendiri bisa mencapai 75 watt saat peaking, namun stabil di pemakaian lama itu di sekitar 35 watt aja. Sementara buat GPU-nya sendiri ini cukup panas, kita lihat bisa mentok sampai 82 derajat Celcius. Sebagai seorang content creator, gue jujur salut sih sama Asus yang bisa-bisanya dia bikin laptop sepowerful dan secompact ini. Ditambah dengan layar OLED dan speaker yang bagus juga, ini laptop cocok banget kalau mau dibawa gaming, productivity berat, ataupun konsumsi konten ringan seperti nonton film. Kualitas 6 speakernya juga nggak main-main, soundstage-nya itu jelas, bass-nya ada, dan clarity-nya juga cantik. Sejauh ini Zephyrus G16 punya speaker yang paling bagus di body laptop setipis ini. Pokoknya ya gaming atau nonton film di laptop ini tuh berasa kayak gaming di komputer deh. Dan fitur OLED care-nya Asus juga ikut diintegrasikan ke dalam Armoury Crate, walaupun memang belum sebanyak yang ada di My Asus. Lalu, walaupun baterainya sudah berkapasitas 90 Wh, tapi karena prosesornya adalah Core Ultra 9, tentu makan baterai yang lumayan. Tapi setelah kita tes di pemakaian ringan, laptop ini masih bisa bertahan sampai 7 jaman lah. Ini lumayan. Kalau kalian user produktif yang nggak terlalu butuh gaming on the go, disarankan sih untuk bawa USB-C chargingnya aja. Enaknya apalagi USB-C di laptop ini ada di kedua sisi laptopnya, jadi mau nyolok dari sisi manapun itu tetap mudah. Dan apabila kalian mau lebih irit lagi, kalian juga bisa matiin discrete GPU-nya di MUX switch setting dan hanya berpegang dengan integrated GPU-nya aja. Atau kalian juga bisa matiin beberapa core dari CPU-nya, ya walaupun kita sendiri belum tes apakah itu reliable atau tidak. Dan tentunya karena ini adalah laptop gaming di tahun 2024, dia udah support dengan Wi-Fi 6E dan juga Bluetooth 5.3. Sayangnya webcam dari laptop ini masih 1080p 30fps, jadi bukan yang 2K atau yang gimana megapiksel gitu di harga segini, tapi karena dia udah Core Ultra, dia ada AI-nya, jadi bisa background effect seperti ngasih blur di belakang. Ya walaupun blurnya belum terlalu rapih ya, terus dia ada automatic framing seperti ini. Nah itu NPU-nya gitu yang jalan kan, ya masih oke lah. Warnanya juga masih agak, ya masih vivid. Di dalam lighting studio seperti ini ya dia vivid, dia warnanya. Cuman kalau automatic framing itu kan dia nge-crop ya, dia berarti agak nge-zoom. Nah ini baru kelihatan kalau noise-nya itu mulai kelihatan. Jadi lebih enakan yang seperti ini aja. Dan juga webcam ini udah support dengan Windows Hello alias bisa facial recognition sign in. Jadi dengan performa yang tadi kita udah tes, di dalam form factor yang kecil, tipis, dan juga enteng ini, gue bisa bilang kalau ini Zephyrus G16 cocok banget buat gamer yang mobile, tapi gue yakin pasar utamanya itu adalah content creator mobile. Ya pekerja kreatif mobile atau heavy workload user yang juga mobile. Karena yang bisa beli laptop semahal ini ya pasti buat kerjaan kan. Dan kalau misalnya memang digunakan untuk content creator mobile, mungkin seorang PH gitu ya, gue bisa bilang kalau ini adalah salah satu laptop yang performanya kencang banget dengan harga yang cukup reasonable. Reasonable maksud gue itu adalah, ya ini kan ROG. ROG itu memang terkenal dengan cukup mahal ya. Apalagi engineering yang bisa membuat performa sekencang itu di dalam laptop setipis ini pasti mahal gitu. Ya terus juga dia ada SD card reader juga, layarnya OLED, terus juga speakernya itu bagus banget, jernih, dan juga bassnya bagus. Build quality-nya juga kokoh gitu ya. Ya pasti ada harga yang harus dikorbankan. Dan kalau kata gua, sebenarnya SKU yang di 30 jutaan ada dua kan, 33 sama 37. Sebenarnya dengan 16 GB RAM
gue tidak terlalu menyarankan untuk mengambil SKU tersebut karena RAM-nya itu agak kurang. Apalagi ya sekarang kan Windows 11 udah makin boros RAM kan, kayaknya kurang deh kalau 16 doang. Lebih baik ambil yang 32 GB RAM sekaligus. Dan kalau SKU yang paling worth it itu adalah SKU review unit kita, karena RTX 4070 dengan 105 wattnya sudah bisa melibas beberapa game AAA di FPS yang bisa dibilang reasonable juga. Dan juga dia itu ya udah cukup bagus lah di 42 juta. Ya harga marketplace-nya pasti lebih rendah lagi. Kalau misalnya untuk yang RTX 4080-nya, kalau misalnya kalian memang butuh banget juga sebenarnya worth it aja. Tapi ingat itu berbedanya lebih dari 10 juta dibandingkan SKU yang ini. Nah kalau misalnya kalian tanya apakah lebih suka ini daripada Razer Blade dan juga apalagi ya MacBook Pro, ya kalau bisa dibanding sama MacBook Pro kita nggak bisa comparein apple to apple karena tergantung user sendiri dia lebih prefer Windows atau Mac kalau bisa dibanding sama Razer Blade. Karena Razer Blade belum ada yang edisi Core Ultra-nya, gue lebih menyarankan ini karena ini udah performanya jauh banget dibanding Razer Blade yang kemarin, dan gue bisa bilang kalau pengalamannya itu lebih sempurna yang ini lah, lebih keren yang ini gitu daripada Razer Blade. Jadi itu aja sih sebenarnya video kita kali ini. Kalau kalian berminat untuk membeli, Asus ROG ini juga udah dilengkapi dengan Asus VIP Perfect Warranty, dan juga dia udah ada Office Home and Student 2021 di dalamnya dengan Windows 11 Home. Jadi itu aja sih paling video kita kali ini. Jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gue Rizky, always stay safe and stay healthy.